Bab 631. Begitu pernyataan ini keluar, penonton terkejut. Banyak tamu membuka mulut mereka cukup lebar untuk menelan sebutir telur bebek, dan hati mereka dipenuhi dengan ombak besar, dan mereka sangat terkejut. Ada banyak orang, dengan mata panas, menatap lurus ke kartu berlian hitam dan emas ini, tidak dapat berpaling. Belum lama ini, Wu Qianshan juga memberi Ye Lingtian kartu VIP teratas, yang dapat digunakan untuk konsumsi apapun di bawah grup Qianshan, tidak peduli berapa banyak yang Anda belanjakan, Anda bisa mendapatkan tagihan gratis. Di kota Donghai, meskipun grup Qianshan dapat dianggap sebagai perusahaan grup besar yang mapan, ia tidak setingkat dengan orang terkaya di keluarga Wang. Industri keluarga Wang tersebar di seluruh Laut Cina Timur, dan juga memiliki banyak etalase di kota-kota lain di Provinsi Tianan. Dalam beberapa tahun terakhir, nilai pasar grup Wang terus meningkat, sehingga nilai kartu berlian hitam dan emas ini juga akan terus meningkat. Baru saja Wang Dongsheng juga mengatakan bahwa selama kamu memegang hitam ini, kartu berlian emas, Anda dapat membelanjakannya di mana saja di bawah grup Wang, tidak peduli berapa banyak yang Anda gunakan, tidak akan dikenakan biaya sepeser pun. Artinya, bahkan jika Anda benar-benar dapat menghabiskan beberapa ratus juta sekaligus, keluarga Wang tidak akan memberikannya secara cuma-cuma. Dengan tangan sebesar itu, diperkirakan hanya keluarga Wang terkaya yang bisa mendapatkannya, adapun keluarga lain, banyak dari mereka memiliki nilai pasar kurang dari beberapa ratus juta. Dan bagi orang biasa, uanglah yang lebih mengejutkan mereka. Lagi pula, banyak tamu tidak pada tingkat yang sama. Seperti Wang Qianshan, mereka tahu nilai pil kecantikan itu. Ketika mereka melihat kartu hitam dan emas ini, mereka bahkan lebih terkejut dari sebelumnya. Selama Wang Group tidak runtuh, nilai kartu hitam dan emas ini tidak dapat disangkal. Di bawah pengawasan semua tamu, Su Zongda dengan hormat mengambil kartu itu dengan tangan gemetar, dan tiba-tiba dia merasa tangannya menimbang 10.000 kati. Bagaimanapun, keluarga Su memiliki puluhan juta dolar. Meskipun Su Zongda tidak menghabiskan banyak uang, dia juga sangat jelas tentang nilai kartu berlian emas hitam ini. Tetapi dia juga mengerti dalam hatinya bahwa pihak lain mengirim hadiah yang sangat berharga. Hadiah itu bukan untuk keluarga Su sendiri, bukan untuk pengantin Su Yuwei, atau untuk Ye Lingtian. Hadiah semua orang adalah demi wanita kedua Nona Jiang. Pada saat ini, Su Zongda hanyalah penerima, setara dengan kurir. Ketika pernikahan selesai, semua hadiah berharga ini akan diserahkan kepada kupu-kupu Jiang Yu. Kecuali ejekan dari semua orang, keluarga Su hampir tidak mendapatkan apa-apa. 3 raksasa di Laut Cina Timur datang ke keluarga Su pada saat yang sama, Kota Dugu dan Wang Dongsheng mengirim hadiah satu demi satu. Saya menantikan hadiah seperti apa yang akan diberikan Yan Guodong, pemimpin ruang patroli. Mungkinkah hadiah direktur ini lebih berharga daripada kartu berlian dan pil kecantikan? Di mata semua orang yang menantikannya, Yan Guodong juga melangkah maju, tetapi alih-alih menawarkan hadiah, dia mengucapkan beberapa kata berkat, saya berharap Tuan Muda Ye dan Nona Su panjang umur bersama dan hidup makmur dan kaya. Selain itu, atas nama semua staf ruang patroli, saya berharap Tuan Muda Ye dan Nona Su memiliki pernikahan yang bahagia dan hati yang bersatu selamanya. Yan Guodong mengucapkan kata-kata ini, tetapi tidak ada hadiah, jadi biarkan semua orang para tamu sedikit kecewa. Tapi segera, semua orang tahu alasannya. Di satu sisi, Yan Guodong adalah orang yang jujur, dan dia biasanya menerima upah mati, bahkan jika beberapa bonus dibagikan kepada saudara-saudaranya. Karena itu, tidak mungkin baginya untuk menyiapkan hadiah yang murah hati seperti orang kaya lainnya. Di sisi lain, dengan status Yan Guodong saat ini, reputasinya untuk melenyapkan seluruh keluarga Chao, dan tampil di pesta pernikahan sudah cukup. Setelah memahami 2 poin ini, kekecewaan di hati semua orang menghilang, tetapi sebaliknya mereka bertepuk tangan, dan pada saat yang sama berterima kasih atas kontribusi Yan Guodong di Laut Cina Timur. Bab 632. Meski pernikahan belum resmi dimulai, kedatangan ketiga petinggi ini sempat membuat suasana hening, penonton tak mampu menenangkan diri untuk waktu yang lama. 3 raksasa di Laut Cina Timur muncul pada satu kesempatan pada saat yang sama. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Banyak tamu menghela nafas bahwa keluarga Jiang memiliki wajah yang luar biasa, saya khawatir itu akan melonjak ke langit. Setelah hadiah diberikan, 3 orang dari Dugu Cheng juga duduk di barisan depan, mereka ingin duduk di sebelah keluarga Su,
tetapi Butler Jiang sama sekali tidak setuju, karena takut mempermalukan mereka. Selanjutnya, para tamu datang satu demi satu, dan beberapa memberikan hadiah, tetapi tidak satupun dari mereka yang menarik banyak perhatian. Para tamu yang datang lebih dulu, setelah melihat pil kecantikan dan kartu berlian emas hitam tadi, pada dasarnya tidak memiliki hadiah untuk mengejutkan mereka lagi. Karena semakin banyak tamu yang datang, aula perjamuan dengan ratusan meja ini berangsur-angsur menjadi penuh dengan orang, dan kursinya penuh. Tidak lama sebelum pernikahan dimulai. Menurut interval tertentu, berbaris, setelah menentukan posisi satu sama lain, pengawal ini berlutut dengan satu lutut dan tampak hormat, seperti sekelompok satria menyambut putri bangsawan di abad pertengahan di barat. Kemegahan seperti itu, semua orang hanya melihatnya di film, bahkan jika Du Gucheng dan Wang Dongsheng barusan datang ke sini, tidak ada kemegahan seperti itu. Sungguh megah. Satu, seperti yang diharapkan dari keluarga Tianan Jiang. Ini baru kedatangan nona muda kedua. Jika kepala keluarga Jiang datang mengunjungi banyak tamu, mereka akan kagum dan kagum. Keluarga Jiang adalah keluarga kaya yang baru naik daun di Tianan. Tanpa latar belakang yang terlalu dalam, jika tidak ada pria yang setia dan pemberani di belakang mereka, banyak raksasa tua mungkin akan memandang rendah mereka. Masuk akal bahwa raksasa baru seperti itu, bahkan jika itu adalah rumah, seberapa berlebihan seharusnya. Petik 2. Tampilan utamanya tidak akan terlalu besar. Menjadi sasaran kritik publik, dalam banyak kasus, perlu dengan sengaja menjaga profil rendah, agar tidak seperti itu, tetapi keluarga Nona Jiang kedua tidak seperti ini. Dia membuat pertunjukan besar dan memiliki momentum yang luar biasa, hanya untuk menakuti yang besar pria di Donghai, tunjukkan martabatnya, dan jadilah fokus penonton. Terlebih lagi, meskipun Laut Cina Timur kaya, di mata keluarga kaya di ibu kota provinsi, itu hanyalah tempat pedesaan dan tidak dapat dipandang rendah sama sekali. Di bawah perhatian semua orang, sesosok cantik berjalan ke ruang perjamuan. Wen Dao berteriak, para pelayan keluarga Jiang telah melakukan segalanya dan sedang menunggu pernikahan dimulai. Tiba-tiba, seseorang di luar melebarkan suaranya dan berkata, keluarga Nona Jiang kedua, Jiang Yudi ada di sini. Mendengar ini, semua tamu yang hadir berdiri, banyak dari mereka tampak hormat, siap menyambut keluarga Jiang, wanita kedua Dazen yang terkenal. Tidak ada yang berbicara, mata semua orang melihat ke pintu masuk ruang perjamuan. 1. Ding ding deng. Terdengar derap langkah kaki dari pintu. Pintu ke ruang perjamuan dibuka. Pertama-tama, 20 pengawal bergegas masuk, semuanya tingginya sekitar 1,9 meter, tidak peduli tubuh atau penampilan mereka, mereka sebanding dengan model pria papan atas, mengenakan jas hitam seragam. Para pelayan keluarga Jiang segera mengeluarkan karpet merah dan membentangkannya dengan cepat dari pintu ke platform tinggi. 10 pengawal ini berdiri di kedua sisi karpet merah. Jiang Yudi masih sangat muda, berusia awal 20-an, tinggi, dengan kulit seputih salju, mengenakan gaun malam yang dibuat khusus. Desain dada berbentuk V memperlihatkan klavikula yang halus dan putih besar yang menjulang tinggi. Saya tidak tahu berapa banyak pria yang telah menarik bidang yang menggoda ini, dan menarik banyak mata yang serakah dan antusias. Tentu saja, mereka hanya berani ye di dalam hati mereka, dan mereka tidak berani membuat kesalahan sama sekali. Rok panjangnya selutut, dan kaki giok Jiang Yudi ada di sepatu hak tinggi bertali, bahan bagian atasnya bening dan transparan, dan juga bertatahkan banyak berlian yang pecah, seperti sandal kristal legendaris. Siapapun yang memiliki sedikit pengetahuan akan tahu bahwa sepasang sepatu hak tinggi dengan berlian pecah ini sangat berharga. Saat tatapan mereka bergerak ke atas, para tamu menemukan bahwa dia memiliki riasan halus di wajahnya, tetapi tulang pipinya terangkat. Jika tulang pipi lebih rata, seharusnya terlihat lebih baik. Bab 633. Baru saja keluarga Jiang menerbangkan Phoenix emas, dia lebih dari satu tingkat lebih buruk dari saudara perempuannya. Dibandingkan dengan Du Guyiren di arena, itu jauh lebih buruk daripada Wu Bingqing. Tetapi pada saat ini, dia sangat bangga melihat mata para tamu ini. Jiang Yudi berjalan dengan dagu terangkat tinggi, tidak melihat langsung ke orang sama sekali, dengan kesombongan di tulangnya, seperti burung merak yang bisa dibanggakan. Untuk sementara waktu, semua tamu berdiri tegak, dengan ekspresi hormat di wajah mereka, tapi dia tidak berani naik ke lokasi syuting tanpa izin. Dalam hati mereka, meskipun Jiang Yudi adalah junior muda,
Tetapi dari keluarga kaya di Tianan, dia dan dirinya sendiri sebenarnya adalah orang-orang dari dua dunia yang berbeda. Semua tamu memiliki perasaan terhadap wajah Jiang Yudi. Saya memiliki beberapa harapan, tetapi saya sangat kecewa melihatnya seperti ini. Ketika seorang pria memperhatikan seorang wanita, hal terpenting yang tidak bisa diabaikan adalah penampilannya. Tidak peduli seberapa baik Anda berpakaian dan seberapa kuat Anda tidak dapat memberi orang perasaan yang menyenangkan. Banyak orang diam-diam membandingkan penampilan beberapa selebritas di hati mereka, dan akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa meskipun Jiang Yudi memiliki riasan yang halus, tetapi karena tulang pipinya yang tinggi dan cembung, itu mempengaruhi penampilan keseluruhan, membuat orang terlihat sangat kejam. Merasa, tetapi karena kekuatan keluarga Jiang, pikirkan saja kata-kata ini di dalam hati Anda. Jika ada yang berani mengatakannya, diperkirakan Jiang Yudi akan menjadi yang pertama memaafkannya. Dalam hal kekuatan, ini yang disebut Timur Bos Laut Cina seperti anak kecil, ikan dan udang di kolam, keluarga Jiang tempat Jiang Yudi berada, adalah buaya raksasa hiu di laut, dan keduanya tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Di ruang perjamuan, banyak orang mulai berbisik. Wow, ternyata ini nona kedua Nona Jiang. Dia sangat khas, terutama auranya, yang sangat kuat. Aku bahkan tidak berani menatapnya. Lihat, lihat. Sepasang sepatu kristal di kakinya adalah model Jimiko terbaru, dengan edisi terbatas 88 pasang di dunia. Mereka yang bisa membelinya baik yang kaya atau yang mahal. Bahkan Jiang Yudi mempercayakan adiknya untuk membeli kristal ini sepatu. Jangan hanya memperhatikan sepatunya, gaun yang dikenakannya juga merupakan model haute couture Valentino. Kalau harus mengeluarkan uang, setidaknya bernilai ratusan ribu. Model Cartier klasik. Para tamu wanita itu, dengan cerewet, melaporkan label nama di tubuhnya seperti harta karun. Dibandingkan dengan tamu pria, wanita jelas lebih menyukai kesombongan, sehingga mereka lebih memperhatikan pakaian dan sepatu yang dikenakan Jiang Yudi. Reporter sangat akrab. Dengan pakaian Jiang Yudi saja, dia bisa membeli rumah mewah di daerah paling mewah di Laut Cina Timur. Ini menunjukkan kekayaan dan kekuatan keluarga Jiang. Melihat nyonyanya sendiri, butler Jiang segera menyambutnya dengan salam hormat. Nona kedua, apakah Anda di sini? Ya, Jiang Yudi mengangguk dan bertanya, semuanya? Butler Jiang menjawab, hampir semuanya ada di sana. Apakah kamu di sana? Hanya. Bab 634. Para tamu yang tidak muncul saat ini mungkin tidak akan datang, dan sekarang Jiang Yudi telah muncul, bahkan jika mereka ingin datang, keluarga Jiang tidak akan menunggu. Memanfaatkan momen ini, butler Jiang secara singkat memperkenalkan hadiah yang diberikan oleh banyak bos besar sebelumnya. Wu Qianshan dari Qianshan Group memberikan 80 juta uang tunai. Saya telah memerintahkan seseorang untuk mengirimkannya ke ruang upacara. Ada orang-orang di bawah pengawasan ketat. Sama sekali tidak ada kecelakaan, kata butler Jiang hati-hati. Mendengar ini, Jiang Yudi mencibir dan berkata dengan jijik, ini hanya 80 juta. Anda belum pernah melihat uang sebelumnya, mengapa Anda harus sangat berhati-hati? Selain itu, ini adalah hadiah untuk keluarga Jiang saya, yang berani merampoknya. Butler Jiang tidak menyangka bahwa wanita kedua akan tidak puas dengan pekerjaannya segera setelah dia datang. Dia buru-buru menyeka keringat dari dahinya, membungkuk dan berkata, Nona kedua benar, itu adalah hadiah milik keluarga Jiang kami, bahkan jika itu ditempatkan di jalan, tidak ada yang berani mengambilnya. Kepala pelayan Jiang mengatakan ini, tetapi itu membuat Jiang Yudi sangat puas. Meskipun kekuatan utama keluarga Jiang tidak di Laut Cina Timur, tetapi ada pria besar seperti Hou Zongyong di belakangnya, Jiang Yudi tidak pernah berpikir bahwa ada orang berani menyentuh barang-barangnya sendiri. Sejak saudara perempuannya menikah setelah memberikannya kepada Marquis of Zongyong, keluarga Jiang terbang ke langit, dan Jiang Yudi juga memperoleh banyak kekuatan, yang menyebabkan mentalnya perlahan berkembang, dan dia telah lama mengabaikan siapapun. Wu Qianshan adalah satu-satunya dalam kelompok besar tamu. Orang tua jahat ini memberikan 80 juta. Jiang Yudi bertanya dengan cemberut. Di seluruh Laut Cina Timur, tidak ada yang berani mengatakan itu kepada Wu Qianshan, tidak peduli siapa yang melihatnya, mereka akan memanggilnya, Wu Tua, dan diperkirakan hanya Jiang Yudi yang berani mengatakan bahwa dia adalah orang tua yang jahat. Satu ini berarti dia tidak takut pada Wu Qianshan di semua dia bahkan tidak menatapnya sama sekali. Butler Wen Jiang melihat bahwa nona kedua agak tidak puas. Lanjutkan untuk memperkenalkan, Gao Yang, Presiden Grup Junlin,
mempersembahkan sepasang liontin batu giok. Bagaimana liontin giok itu? Tanya Jiang Yudi. Ini semacam kaca hijau kekaisaran. Tak ternilai harganya, kata butler Jiang dengan penuh semangat. Mendengar ini, Jiang Yudi akhirnya tersenyum. Gao yang ini sangat mengedipkan mata. Ada lagi? Jiang Yudi bertanya lagi. Butler Jiang mengangguk lagi dan lagi. Ya, tentu saja. Orang terkaya di Laut Cina Timur, Wang Dongsheng, memberikan kartu emas hitam dan berlian yang dapat digunakan untuk konsumsi apapun di bawah grup Wang. Saya pikir keluarga Jiang saya kekurangan uang, emas hitam ini kartunya sangat hambar dan pada dasarnya tidak berharga. Jiang Yudi berkata dengan tidak puas. Butler Jiang telah menebak pikiran wanita kedua, dan secara khusus menempatkan kartu hitam dan emas yang dikirim oleh keluarga Wang di depan, tetapi saya tidak berharap bahwa wanita kedua tidak terlalu tertarik. Tapi dia yakin bahwa wanita kedua akan menyukai bagian terakhir dari bagian bawah kotak. Kali ini, tanpa menunggu Jiang Yudi bertanya, Butler Jiang mengambil inisiatif untuk mengatakan, kota Dugu keluarga Dugu telah mengirim pil kecantikan, yang dikatakan sebagai pil berkualitas tinggi yang disempurnakan oleh Sekte dan Xia, yang dapat memperlambat penuaan wajah wanita dan menjaga awet muda mereka selamanya. Tetap di sini. Oh, sebenarnya ada pil obat seperti itu di dunia. Seperti yang diharapkan oleh Steward Jiang, Jiang Yudi sangat gembira setelah dia mengatakan pil obat. Wajahnya penuh kegembiraan, melihat betapa bersemangatnya dia, jika pil obat ada di tangannya, dia mungkin akan memakannya dalam satu gigitan. Awalnya Jiang Yudi ingin butler Jiang membawanya untuk melihat pil kecantikan terlebih dahulu, tetapi tidak baik untuk menggantung begitu banyak tamu di ruang perjamuan. Selain itu, Jiang Yudi sedang dalam suasana hati yang baik saat ini, jadi dia memutuskan untuk melihatnya nanti, mengadakan pernikahan terlebih dahulu, dan mempermalukan Su Yuwei, yang paling ingin dia lakukan. Karena semua tamu telah tiba, pesta pernikahan akan mulai memanggil pengantin wanita untuk keluar. Perintah Jiang Yudi kepada para pelayan. Jika pernikahan normal, pasti akan memilih waktu yang baik dan waktu yang menguntungkan. Namun, pernikahan hari ini adalah lelucon dari awal. Dengan kata lain, itu adalah permainan yang disutradarai dan diperankan oleh Jiang Yudi, semua tamu yang hadir, bahkan jika mereka semua adalah tokoh terkemuka di Laut Cina Timur, hanyalah penonton yang dia undang untuk bekerja sama. Karena itu, dia sendiri yang memutuskan kapan akan memulai pernikahan. Bahkan lebih tidak mungkin untuk memilih hari yang baik dan waktu yang baik, Jiang Yudi tidak dapat melihat Su Yuwei sebaik itu. Setelah mendengar perintah Jiang Yudi, kepala pelayan Jiang segera mengangguk dan berkata, ya, saya akan mencari seseorang untuk membuat pengaturan, tolong, Nona satu tunggu sebentar. Bab 635. Sementara itu, kamar rias hotel. Lebih dari selusin penata rias telah ada di sekitar Su Yuwei untuk waktu yang lama, tampilan riasan utama telah selesai, dan hanya perlu sedikit mengubah detailnya. Pada saat ini, Su Yuwei mengenakan gaun pengantin putih bersih. Set gaun pengantin ini dirancang dengan sangat indah, dasar terbuat dari sutra bordir tangan halus, dan bagian atas dilapisi dengan kerudung, seperti awan. Gaun pengantin itu diikat erat di pinggang dan diikat dengan pita putih berhiaskan bunga, sedikit retro, tetapi menunjukkan sosok pengantin wanita yang sempurna. Manset dirancang dengan kuncup dan tepi sutra, disulam dengan pola mawar, yang dapat menonjolkan tangan ramping wanita dengan lebih indah. Roknya sangat panjang, ditenun dari satin, dan tampak seperti menyeret air terjun putih. Meski tidak ada permata yang dihias, namun kesederhanaan dan keanggunan semacam ini membuat gaun pengantin ini memiliki daya tarik tersendiri, dan itu berpadu sempurna dengan temperamen Su Yuwei, seolah-olah itu dibuat khusus untuknya. Su Yuwei mengenakan gaun pengantin, berdiri di tanah dengan tangan terangkat, penata rias merapikan borgol dan kerudung terluar dari gaun pengantin. Kulitnya sudah sangat cerah, es yang mengintimidasi lebih baik daripada salju. Set gaun pengantin ini, ketika dikenakan di tubuhnya, memberinya kecantikan yang suci, seperti bidadari yang murni dan tanpa cacat. Dengan pinggang ramping dan cengkeraman penuh, tampaknya lemah dan tak terhindarkan, tetapi itu menguraikan garis anggun yang unik untuk wanita. Penata rias yang mendandani Su Yuwei semuanya adalah pemimpin di bidangnya masing-masing, dan saya tidak tahu berapa banyak selebritas yang merias wajah. Namun, mereka masih belum pernah melihat pengantin wanita cantik seperti Su Yuwei. Kecantikannya tak terlukiskan dengan kata-kata, dan sulit untuk menggambarkan kecantikannya.
Kecantikan alami Wen sulit untuk dilepaskan. Bahkan seorang wanita harus tertarik dengan wajahnya yang cantik. Logikanya, wanita cantik seperti itu, sekali dia memilih untuk pergi ke istana pernikahan, pasti bertemu dengan seseorang yang bisa dipercayakan padanya seumur hidup, dia pasti sangat bahagia dan bersemangat saat berdandan. Namun, penata rias yang sedang menata gaun pengantinnya hanya bisa melihat kesedihan dan kebingungan di matanya. Nona Su, tersenyumlah, hari ini adalah hari besarmu. Penata rias menghiburnya, mungkin karena dia tersentuh oleh kecantikannya. Su Yuwei hanya tersenyum masam dan tidak mengatakan apa-apa, meskipun penata rias memiliki niat baik, dia mengerti bahwa tidak ada yang bisa menyelesaikan kekhawatirannya. Hei, dia menghela nafas pelan dan berpikir keras. Awalnya pernikahan ini dipersiapkan untuk penghinaan, tidak peduli betapa cantiknya dia tidak akan bisa tertawa sama sekali. Dan Su Yuwei tahu betul bahwa ruang perjamuan sudah penuh sesak dengan orang-orang, dan setiap tamu yang datang menunggu untuk melihat leluconnya. Pernikahan ini adalah kesenangan orang lain, tetapi itu adalah nerakanya. Hari ini, dia pasti akan terkenal di Laut Cina Timur. Hanya saja, dia terkenal. Diperkirakan besok, jalan-jalan dan gang-gang di Laut Cina Timur akan mulai menyebar tentang pernikahan ini. Sebagai pengantin, dia harus dicintai oleh semua orang, objek orang mengolok-olok. Meskipun hatinya sangat sedih, Su Yuwei tidak sepenuhnya putus asa, masih ada sedikit pemikiran di hatinya, dan apa yang Ye Lingtian katakan sebelumnya terus-menerus bergema di benaknya. Ye Lingtian memberitahunya tentang identitasnya. Gadis mana yang tidak memimpikannya seorang pangeran tampan yang dapat mengatasi semua rintangan dan menyelamatkan dirinya dari naga. Tentang segalanya, itu akan terjadi pada hari pernikahan, Xiao.